Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh memasuki minggu kelima Epifanias. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, saudara-saudara, terambil dari 1 Korintus pasal 1, ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-31. 1 Korintus pasal 1, ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-31, firman Tuhan berbunyi demikian. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmat, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih bijaksana daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara-saudara, ingatlah bagaimana ketika kamu dipanggil, bagaimana keadaanmu menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya tidak ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Namun oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, Ia menguduskan, dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada minggu ini ialah mengandalkan hikmat Allah. Saudara-saudara, hikmat artinya pemikiran-pemikiran yang cerdas dan bijaksana. Dan hikmat ini sangat dibutuhkan oleh setiap orang untuk menghadapi masalah-masalah dalam kehidupannya. Hikmat ini rupanya, saudara-saudara, ada yang bersumber dari Allah, yaitu Allah memberikan hikmatnya bagi kita sebagai anugerah melalui Roh Kudus dan doa. Selain daripada itu, ada juga hikmat yang berasal dari dunia ini, yaitu hikmat yang diperoleh melalui belajar, terutama belajar filsafat pada zaman itu. Dan tentunya pada zaman ini, sumber hikmat dunia itu tidak hanya berasal dari filsafat, tetapi bisa bersumber dari berbagai disiplin ilmu lainnya. Saudara-saudara, orang-orang Korintus pada zaman itu rupanya sebagian telah memiliki hikmat dari Allah, terutama mereka-mereka yang telah percaya kepada Kristus, dan sebagian memiliki hikmat dunia. Saudara-saudara, orang-orang yang memiliki hikmat dunia di Korintus pada zaman itu, ternyata mereka ini menganggap remeh dan menganggap rendah orang-orang Kristen di Korintus. Mereka menganggap bahwa orang-orang percaya kepada berita Injil, terutama orang-orang yang percaya kepada Yesus yang tersalib, itu adalah kebodohan. Dan inilah salah satu masalah, saudara-saudara, yang dihadapi oleh jemaat Korintus pada saat itu. Dan inilah yang menjadi latar belakang
Sehingga Paulus mengirim firman Tuhan ini kepada jemaat Korintus, agar mereka tidak kehilangan rasa percaya diri sebagai orang Kristen, dan supaya mereka tidak merasa minder jika berhadapan dengan orang-orang yang berhikmat secara duniawi. Karena itu, saudara-saudara, dalam firman Tuhan ini, Rasul Paulus menyampaikan 3 alasan secara teologis dan sosiologis mengapa umat Kristen tetap mengandalkan hikmat Allah di dalam hidupnya. Alasan pertama, saudara-saudara, karena Allah berkenan menyelamatkan orang-orang yang mengandalkan hikmat Allah. Ini kita bisa baca di ayat 20 sampai dengan 24. Mengapa? Karena orang-orang yang mengandalkan hikmat Allah dengan mudah, saudara-saudara, bisa memahami karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Sehingga mereka dengan mudah dapat percaya dan menerima Yesus Kristus di dalam hidupnya sebagai juru selamatnya. Sedangkan orang-orang yang memiliki hikmat duniawi tentu tidak dengan mudah mereka mempercayai karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus, apalagi kalau bicara tentang Yesus yang tersalib, dan dengan demikian mereka tentunya sulit untuk percaya dan diselamatkan. Alasan yang kedua, saudara-saudara, karena orang-orang yang mengandalkan hikmat Allah lebih bijaksana dan lebih kuat daripada orang-orang yang mengandalkan hikmat dunia, terutama dalam menghadapi setiap masalah-masalah kehidupan. Ini kita bisa baca di ayat yang ke-25. Mengapa, saudara-saudara? Karena orang-orang yang mengandalkan hikmat Allah, biasanya hati mereka, pikiran mereka, perasaan mereka selalu dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh roh iblis dan bukan oleh roh-roh dari dunia ini. Sehingga dengan demikian, mereka yang memiliki dan mengandalkan hikmat Allah diberi kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi setiap masalah yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Alasan yang ketiga, saudara-saudara sekalian, karena orang-orang yang mengandalkan hikmat Allah dapat mempermalukan orang-orang yang memiliki hikmat duniawi. Bahkan orang-orang yang mengandalkan hikmat Allah dapat menjadi orang-orang yang terpandang, dapat menjadi orang-orang yang terkenal, dapat menjadi orang-orang yang terhormat, dan dapat menjadi orang-orang yang berpengaruh di dunia dan di lingkungan di mana mereka hidup dan melayani. Kita pasti lebih hebat dari orang-orang yang memiliki hikmat duniawi, dan kita pasti lebih abadi dari mereka yang memiliki hikmat duniawi. Dengan 3 alasan ini, saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus mau menekankan kepada kita, yang pertama, supaya kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus tetap percaya kepada Kristus, sekalipun dihina dan dianggap remeh, dianggap bodoh oleh orang-orang dunia ini. Yang kedua, supaya kita memiliki rasa percaya diri yang tinggi jika kita berhadapan dengan orang-orang yang memiliki hikmat dari dunia ini. Mereka bisa terkenal sesaat, dan sudah banyak contoh-contoh, sudah banyak bukti-bukti tentang itu. Tetapi setelah itu, mereka hilang dari panggung sampai selamanya. Kita tentu tidak demikian. Kita bahkan sampai meninggalkan dunia ini, kita masih tetap dikenal dan dikenang orang, karena pengaruh yang kita punya bukan pengaruh dari dunia ini, tetapi pengaruh dari atas, dari Allah sendiri, oleh karena Dia sendiri yang memberikan hikmat itu kepada kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, supaya kita tetap rendah hati. Firman ini sangat menekankan hal itu. Jangan karena kita menjadi orang yang terpandang, yang berpengaruh, karena kita memiliki hikmat Allah, lalu kita menjadi sombong. Tidak demikian. Justru dalam firman Tuhan ini, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang memiliki hikmat yang tertinggi, yaitu hikmat dari Allah, bukan hikmat dari dunia ini. Kita terus belajar untuk hidup rendah hati. Sehingga pada ayat 31 dikatakan, siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Nah, karena itu, saudara-saudara, kiranya firman yang saya sampaikan, yang menjadi nas khotbah untuk kita pada hari Minggu ini, dapat menjadi berkat bagi kita
sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.